Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ummatal Islam, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saya perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program Khazanah Pagi dengan judul Menaklukkan Hatinya dengan Istighfar. Masya Allah. Kita kembali lagi dengan tema-tema yang khususnya tema-tema ini menyendir ya atau menyindir sahabat-sahabat kita atau kita sendiri yang khususnya saat ini masih dalam proses tahapan pembelajaran atau kaum milenial atau para pemuda dan pemudi. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, salah satu judul yang menarik yaitu taklukkan hatinya dengan istighfar. Mengapa dengan istighfar? Karena istighfar ini adalah salah satu kunci kita dapat membuat Allah itu sampai tersenyum kepada kita. Mau tahu kenapa Allah itu sampai tersenyum kepada kita? Dengan apa? Dengan satu kalimat istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahalladzi atau kemudian istighfar lainnya yang itu bisa membuat senyuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam satu kisah, Nabi dalam perjalanannya ketika safar, beliau pernah berdoa setelah perjalanan safarnya, yang kemudian setelah berdoanya Nabi membuat atau terlihat pada wajah Nabi itu senyuman, atau bahkan Nabi itu sampai bisa dikatakan tertawa saat itu. Kemudian ada satu sahabat yang mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau tertawa?" Kemudian kata Nabi, "Saya tertawa karena Allah juga tertawa, Allah sampai tersenyum." Kenapa? Karena setelah Nabi membacakan doa, Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, teman-teman ingin menaklukkan untuk ikhwan ya, khususnya untuk ikhwan, kita ketika menginginkan menaklukkan hati seorang akhwat yang sudah kita tunggu-tunggu atau yang sudah kita pantau terus statusnya, yang sudah kita pantau terus story Instagramnya ya, Whatsappnya ataupun Facebooknya atau medsos-medsos yang lainnya, kita sering pantau si akhwat ini. Masya Allah, dalam hati kita, ya Allah jodohkanlah hamba dengan dia ya Allah, kita sangat takluk ya, kita melihat kepribadiannya luar biasa. Masya Allah, kita pengennya apa? Pengennya Allah halalkanlah saya dengan dia ya Allah. Maka kuncinya apa teman-teman? Kuncinya bisa dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci istighfar itu ketika teman-teman merealisasikan istighfar ini dalam kehidupan teman-teman, maka tidak ada yang mustahil. Karena kenapa? Dalam satu riwayat mengatakan senangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang bertaubat. Kenapa bertaubat? Karena dengan taubat ini pastilah seseorang itu mengucapkan astagfirullah, yaitu rasa penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pengampunan atas dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan. Maka dalam riwayat tersebut mengatakan senangnya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu beristighfar, meminta ampun, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti seseorang yang dia menghilangkan satu barang yang luar biasa ya, menghilangkan satu barangnya yang sangat dia sayangi dan ia mencarinya, kemudian ia menemukannya kembali. Maka itu bahagianya luar biasa. Pasti teman-teman semuanya pernah merasakan hal tersebut. Ketika teman-teman telah kehilangan suatu barang, yang barang itu menurut teman-teman adalah barang yang paling berharga dan barang yang paling teman-teman cintai dalam kehidupan teman-teman. Kemudian sudah lama, sekian lama teman-teman mencarinya, ternyata teman-teman menemukan barang tersebut kembali. Maka bahagianya teman-teman saat itu sangat luar biasa. Teman-teman merasakan, wah, saya adalah orang yang paling bahagia dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Menemukan barang yang teman-teman selama ini sangat mencintainya. Maka perasaan bahagia itu tidak lebih besarnya perasaan bahagianya Allah Subhanahu wa taala, perasaan senangnya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita menaklukkan hati si dia dengan beristighfar itu dalam konteks yang luas teman-teman ya.
Jadi ketika kita melihatnya orang tersebut, kita tundukkan pandangan kita. Ketika kita melihatnya berpapasan mungkin keluar dari masjid ketika selesai sholat, Masya Allah, kita tundukkan pandangan kita ya. Walaupun dia menurut kita adalah seorang bidadari yang saat itu kita melihatnya langsung, tetapi kita menundukkan pandangan kita. Kenapa? Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap muraqabatullah ya, kita merasa selalu ada CCTV ilahi, CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap harinya memantau kita dalam siang, dalam gelap, dalam terang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memantau kita lewat CCTV ilahi tersebut. Siapa CCTV ilahinya? Para malaikat yang selalu mengabarkan kepada Allah, para malaikat yang selalu mencatat amal-amal baik kita. Maka ketika kita melihat si dia, kita tundukkan pandangan kita, terus kita ucapkan astagfirullah ya, ya Allah, ada si dia, ya Allah, ada si dia yang selama ini sudah ditunggu-tunggu, kemudian muncul lagi saat ini. Kita tundukkan, kita istighfar, maka insya Allah Allah pasti tahu seorang, Masya Allah, hamba ini menundukkan pandangannya, dia beristighfar kepada saya dengan apa? Dengan sangat khusyuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, padahal dia itu seharusnya jika mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan melihat tersebut, dilihatin tersebut akhwat itu ketika lewat ya, dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya dilihatin terus ya. Tetapi karena takutnya kepada Allah, ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga dengan istighfar ini Allah itu menjadikan cinta keduanya, walaupun keduanya mungkin tidak saling kenal, mungkin yang sangat kenal sama si akhwatnya mungkin si ikhwannya karena selalu pantau story dan statusnya ya di medsosnya, tetapi akhwatnya ini selalu menundukkan pandangannya sampai tidak tahu siapa ikhwan yang saat ini lagi pengen ngedeketinnya ya. Tapi karena rasa cintanya kepada Allah, ia tundukkan pandangan itu, ia beristighfar kepada Allah, tapi hatinya ini menginginkan akhwat tersebut. Allah jadikan pertemuan mereka itu sebagai pertemuan yang bukan pertama kalinya, tetapi pertemuan yang akan kedua kalinya ketika Allah pertemukan mereka di ikatan yang halal atau dalam walimatul urs. Apa itu walimatul urs? Dalam pernikahan, Masya Allah. Jadi akan sangat respect ketika si ikhwan ini mengetahui lamaran tersebut diterima oleh akhwat tersebut. Karena apa? Dengan selama ini dia telah beristighfar, dengan selama ini dia tetap menundukkan pandangannya walaupun dia sangat pengen untuk mengikuti hawa nafsunya, untuk melihat akhwat tersebut atau selalu mencari tahu tentang kabar akhwat tersebut. Tapi karena cintanya kepada Allah, ia tundukkan pandangannya, ia cukupkan semua yang pengen ia kepoin terhadap akhwat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jadikan cinta ini luar biasa, dan Allah jadikan ikatan cintanya cinta yang abadi, yang di dunia sampai di akhiratnya pula. Maka taklukkan si dia dengan istighfar kita ya. Ketika kita kagum dengan si dia, maka kita istighfar. Ketika kita hendak melakukan sesuatu yang mungkin kita kurang bisa menjaga perasaan kita, kemudian kita kurang bisa menjaga pandangan kita kurang bisa menjaga tangan kita, jari jemari kita untuk selalu mengetik atau chat padanya atau mengirimkan pesan kepadanya, kita tahan itu semua karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan istighfar teman-teman yang teman-teman jaga akan berbuah pahala dan akan berbuah sesuai dengan apa yang teman-teman niatkan. Yang penting niatnya lillah. Kembali lagi, semua perbuatan kita niatnya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi semua pekerjaan teman-teman istighfarkan, teman-teman taubat dengan kesalahan teman-teman, niatnya untuk sesuatu yang baik, maka insya Allah pertolongan Allah lama ataupun lambat Allah pasti jadikan, dan Allah pasti buktikan bahwasanya janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tidak akan pernah lari dan tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah teman-teman, maka taklukan si dia, siapa saja, mau dia itu mungkin dalam bentuk keinginan teman-teman untuk pekerjaan teman-teman, mungkin si dia tentang si akhwat tersebut, atau siapa saja, taklukannya dengan apa? Caranya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Oleh karena itu, saya atas nama Zulfahar Ibrahim, perwakilan dari Ponpes Salman Al Farisi, Maluku Utara, Halmahera Tengah, Warolo Indah, mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.